Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanda Ramadhani Sabone dengan NPM 031901337. Saya berasal dari kelas A, program guru sekolah dasar di Universitas Muhammadiyah Buton. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Nah, mari kita mulai. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian tajrid dan tajdid. Yang pertama, pengertian tajrid dan tajdid secara bahasa berasal dari kata jaradu yujaridu tajridan yang bermakna asli murni, tidak ada tambahan dan pengurangan. Tajrid bisa berarti sesuatu yang terkelupas seperti kulit terkelupas dari pohonnya hingga menjadi bersih, melepaskan pakaian, dan semisalnya hingga tidak berpakaian, melepaskan rambut dari kulitnya dan sebagainya. Tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini sepopuler tajdid, sekalipun dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Istilah ini dipopulerkan oleh Din Syamsuddin dalam bukunya yang berjudul Muhammadiyah untuk Semua. Dikatakan bahwa Muhammadiyah berada antara tajrid dan tajdid. Dalam ibadah kita harus tajrid, hanya ikut kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaharuan, sedangkan dalam muamalah kita harus tajdid, yakni melakukan modernisasi dan melakukan pembaharuan. Lebih lanjut dikatakan bahwa Islam berkemajuan yang dimaksud oleh Muhammadiyah adalah Islam yang tidak sekedar muncul dalam nilai ibadah semata, tetapi menjadi penyeimbang antara pemurnian dan kemajuan. Misalnya, salat harus dilakukan dengan penghayatan dan pemaknaan sekalipun singkat. Karena itu, Muhammadiyah menghendaki agar ada keseimbangan antara pemurnian yang bersifat dengan kemajuan atau muamalah. Sedangkan secara istilah adalah seorang mutakalim mencabut ucapannya dari perkara yang memiliki satu sifat atau lebih dengan perkara yang lain yang memiliki satu sifat atau beberapa sifat berdasarkan yang mubalaghah yang jelas dan benar. Dengan kata lain, bahwa tajrid adalah pengembalikan dan memurnikan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah kepada ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Maqbulah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian tajdid. Tajdid berasal dari bahasa Arab yakni jadada yujadidu tajdidan yang bermakna memperbaharui sesuatu sehingga menjadi baru. Dengan kata lain, tajdid berarti pembaharuan terhadap segala usaha yang telah dilakukan pada masa lampau untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Dalam hal ini, Muhammadiyah berusaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuatu dengan tujuan yang dicita-citakan. Muhammadiyah memberikan yang terbaik bagi warga Muhammadiyah secara khusus dan warga masyarakat secara umum demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah ada beberapa kalangan yang mendefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, Syamsul Anwar, tajdid dibagi menjadi dua pengertian, yaitu satu, yang pertama, tajdid dalam bidang akidah dan ibadah adalah pemurnian, maksudnya mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tajdid dalam ibadah berarti menggali tuntunannya sedemikian rupa dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menentukan atau menemukan bentuk yang paling sesuai atau paling mendekati sunnah beliau dengan tidak mengurangi adanya tanawu dalam masalah ibadah. Sepanjang memang mempunyai landasannya yang jelas dalam sunnah. Misalnya, variasi bacaan doa iftitah dalam salat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sendiri melakukan secara bervariasi. Varian ibadah yang tidak didukung oleh sunnah menurut tarjih tidak dapat dipandang praktik ibadah yang bisa diamalkan. Sedangkan tajdid dalam bidang akidah adalah pemurnian, berarti melakukan pengkajian untuk membebaskan akidah dari unsur-unsur khurafat dan takhayul. Berikutnya, tajdid dalam bidang muamalat dunawiyah adalah mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntunan zaman. Maksudnya, mendinamisasikan kehidupan masyarakat sesuai dengan capaian kebudayaan yang dicapai manusia di bawah semangat dan ruh Al-Quran dan Sunnah.
Bahkan dalam aspek ini, beberapa norma di masa lalu dapat berubah bila ada keperluan dan tuntunan untuk berubah. Misalnya, pada zaman dahulu, untuk menentukan masuknya bulan Qamariyah baru, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah digunakan ruqyat sesuai dengan hadis-hadis ruqyat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melakukan ruqyat. Namun pada zaman sekarang ruqyat tidak lagi digunakan melainkan dengan metode hisab sebagaimana dipraktikkan oleh Muhammadiyah. Contoh lain di masa lalu perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena hadis Abu Bakrah yang melarangnya. Maka di zaman sekarang terjadi perubahan ijtihad hukum di mana perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana ditegaskan dalam putusan tarjih tentang adab al-mar'ah fi al-Islam. Kemudian, Din Syamsuddin, tajdid adalah penafsiran, pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam, dan dalam arti pemurnian berarti pemeliharaan matan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah al-Syahihah al-Maqbulah. Untuk melaksanakan dari kedua pengertian tersebut diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih yang dijiwai oleh ajaran Islam. Berikutnya, oleh Haidar Nasir, tajdid adalah memperbaharui alam pikiran sesuai zaman modern, melambangkan pendidikan Islam modern, dan bahkan melawan misi Zending dengan langkah-langkah yang modern sehingga disebut sebagai gerakan Islam modernis. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai model tajrid dan tajdid Muhammadiyah. Ada beberapa model atau karakteristik tajrid dan tajdid Muhammadiyah adalah yang pertama, konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan, hasilnya konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia di seluruh dunia. Suburnya amal saleh di lingkungan aktivis Muhammadiyah ditujukan pada komunitas Muhammadiyah, bangsa, dan kepada seluruh umat manusia di dunia dalam rangka rahmatan lil alamin. Yang kedua, tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Keterbukaan adalah Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitarnya dengan amal usahanya yang dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun, seperti sekolah-sekolah, kampus, lembaga ekonomi, dan usaha atau jasa. Yang ketiga, tajdid sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang berkemajuan dan juga berkebajikan yang senantiasa hadir sebagai pemecah problem yang dihadapi umat seperti masalah kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, tajdid dalam bidang muamalah berbasis pada upaya dinamisasi, elaborasi berbasis pada perubahan menuju capaian prestasi yang berkualitas. Suatu saat nanti, apa yang diusahakan Muhammadiyah hendaknya tampil menjadi pusat-pusat keunggulan seperti sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, lembaga-lembaga ekonomi. Sementara itu, tajdid dalam bidang akidah dan ibadah mahdah bukan bermakna berdinamisasi, tetapi tajdid berwajah tajrid, yaitu purifikasi atau pemurnian ajaran Islam. Artinya masalah akidah dan ibadah mahdah hanya mencukupkan pada apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.